Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bayangan banyak orang, sebuah pernikahan merupakan ikatan antara satu lelaki dan satu perempuan serta didasari oleh cinta dan keinginan untuk menghabiskan hidup bersama dalam suka maupun duka hingga ke surga. Namun faktanya, konsep pernikahan bagi beberapa orang tidak mutlak seperti itu. Ada poligami yang merupakan istilah umum untuk menyebut pernikahan untuk satu suami dan lebih dari satu orang istri. Lantas bagaimanakah konsep poligami dalam Islam? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada sore hari ini, yakni hukum poligami dalam Islam. Ada Ustadz Atmal Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, saya suka ini seragamnya ya, pink anggun nuansanya, Masya Allah. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming Facebook dan YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, menarik sekali tema kita pada sore hari ini, yakni tentang poligami. Poligami, Nah, kira-kira apa hukum dan bagaimana konsep poligami dalam Islam? Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Pemirsa, Bapak Ibu semua yang ada di sini dan yang di luar mungkin yang lagi menonton, menyaksikan saat ini baik di media ataupun dalam live secara langsung. Dalam tema hari ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan poligami ini. Dengan poligami ini saya melihat konteks kita yang ada ini, di sini ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu semua ini, jadi menjawab ini mesti harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, dikhawatirkan saya dianggap bapak-bapak yang nonton ini, saya pro ibu-ibu ini. Sehingga poligami ini, sejak kapan sebenarnya poligami ini ada? Poligami ini sudah ada dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum zaman Rasulullah itu sudah ada poligami. Bahkan dalam bahasa Yunani, poligami ini adalah dalam bahasa polu gamein. Polu itu artinya banyak, gamein itu adalah kawin. Jadi banyak kawin. Nabi Sulaiman poligami juga. Istrinya lebih dari 60, 70 bahkan. Masya Allah. Ya. Nabi Daud 99 bahkan. Nabi Ibrahim 2. Kalau saya tanya sama ibu-ibu ini, jelas semua menjawab tidak ada yang mau dimadu kan. Pasti Ustaz. Pasti tidak mau ya, Ustaz saya. Jadi tidak ada yang mau. Sehingga inilah bagaimana kita dalam konteks ini, dan tema ini sungguh luar biasa. Dan tentu mari kita akan kaji satu demi satu. Bagaimana konteks poligami di dalam Islam? Berawal dengan firman Allah tadi yang saya sampaikan ya, di dalam mukaddimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ya. An-Nisa surat keempat ya. An-Nisa surah keempat ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah kalian wanita-wanita yang kalian senangi itu dua. Jadi langsung dijelaskan di situ dua. Masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah kalian 2, 3, dan 4. Apakah berakhir di situ saja? Nah, makanya ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, yang ada di sini maupun di rumah, perhatikan ketika suami ini imam di rumah.
Jangan sampai dia cuma baca ayat, cuma sampai di situ saja. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Allahu Akbar. Nah, nanti ibu-ibu mulai cek. Wah, ini kayaknya nggak benar ini. Ini suami saya, ayatnya ini saja dibaca ini. Nah, nanti selesai sholat bisik, Pak, tadi saya dengar rupa seperti ada yang beda itu, Pak. Kenapa nggak terus? Enggak, itu buat mama maksudnya. Yang sambungannya ada itu, Pak. Nah, ibu langsung sampaikan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ketika tidak bisa berlaku adil, khawatir, takut, maka sebaiknya nikahilah satu saja. Di situ perintahnya. Berarti satu saja. Ketika kita ragu atau takut tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya satu saja. Nah, cuma kadang saat ini banyak pelaku-pelaku poligami ini yang kadang tidak mengerti bagaimana arti daripada poligami ini. Ya, betul. Banyak juga ustazah ketika mereka melakukan poligami, mereka melakukan dulu hal-hal yang bisa membuat istri mereka marah. Kemudian setelah itu mereka mencari wanita-wanita lain dengan maksud agar supaya nanti ketika terjadi poligami, maka istri ini akan lari pada suami ini. Sengaja dibuat sedemikian. Sementara poligami ini adalah makna suatu yang disyariatkan yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu menjadi suatu keniscayaan bagi mereka-mereka yang mengerti dengan arti daripada poligami ini. Nah, di sini bapak-bapak yang nonton ini pasti dia bilang, "Wah, mantap ini ustadz ini. Bagus ini." Nah, tapi di dalam poligami ini bapak ini harus hati-hati. Cukup tidak di dalam konsep poligami ini? Apa yang harus disiapkan di dalam poligami ini? Yang pertama, itu harus kuat secara jasmani, al-quwati jasadi. Kuat secara jasmani. Kalau dari konteks saya sendiri, ketika dalam hal poligami, Ustadz mengerti tentang poligami. Mengapa Ustadz tidak melakukan poligami lebih dulu? Saya dalam konteks saya tidak bisa melakukan itu karena apa? Saya belum dapat berlaku adil, baik dari segi jasmani, maupun finansial, maupun dari segi rohani. Jadi timbang-timbang dulu sendiri. Ditimbang dulu saya. Jadi harus begitu. Karena kadang orang itu hanya melihat wanita itu hanya dari segi syahwat. Betul. Dari segi kecantikan, aduh Masya Allah, aduhai, bodinya begitu bagus ya, semuanya cantik gagah. Sementara istri saya yang pertama giginya sudah ompong satu persatu. Bukan yang di sini, bukan. Yang di luar. Yang di sini insya Allah sama Allah. Ketika kita di dalam dimensi ini, bagaimana kita sebagai istri ini untuk menasihati suami ini? Pesan juga di sini ada garis besarnya. Untuk ibu-ibu jangan menjadikan poligami ini suatu hal yang memang ketika tidak ditanya, tiba-tiba kita sendiri yang memancing. Papa, mulai saya dengar tadi ceramahnya Ustadz Akmal, ternyata poligami itu awas ya. Jangan sampai. Akhirnya suami ini kebayang-bayang terus. Seolah-olah suami ini melakukan hal yang salah nantinya, sementara ada kebaikan di dalam poligami itu sendiri. Di mana letak kebaikannya? Mari sedikit saya mengaitkan sedikit dengan peristiwa poligami yang diambil oleh para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat terdahulu ketika mereka melakukan poligami, motivasi mereka itu berdasarkan karena yang pertama, ketika suaminya itu meninggal dunia, yang pada saat itu istrinya ada dengan anak-anaknya. Anak-anaknya banyak, bukan cuma 3 Bapak Ibu. Pemirsa dimanapun berada dan ibu-ibu yang ada di studio saat ini, anak-anak mereka ini ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6. Sementara Ustazah mereka mau mengajarkan, mau mengambil satu poin, misalkan mendidik anak ini, tidak bisa mengambil anaknya. Jadi harus bagaimana untuk mengambil ibunya, sehingga mari kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak ini. Sehingga dalam konteks poligami mereka, para sahabat-sahabat itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah konteks bukan hanya pandangan nafsu saja, tapi ada tanggung jawab di situ. Contoh juga istri Rasulullah Zainab binti Jahsy itu adalah kaum wanita yang sangat mendukung bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, sehingga motivasi Rasulullah menikahinya agar kabilah-kabilah pengikut daripada Zainab binti Jahsy ini agar bisa mengikuti Rasulullah dan masuk Islam. Nah ini. Tapi sekarang kadang banyak yang mengotori, merusak daripada makna poligami, daripada sekelompok kaum Adam yang tidak mengerti daripada makna poligami. Betul. Sehingga adanya ketelantaran daripada istrinya. Ya, bahkan bukan cuma itu. Kita itu mau atur nginap,
Sampai Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ketika engkau mabit, ya, engkau harus nginap di rumah istrimu yang sedemikian banyak? Apa jawab Rasulullah? Kalian jangan khawatir bahwa Allah telah memberi makan saya pada malam harinya, sehingga saya kuat bisa. Bagaimana untuk sebagai seorang laki-laki yang perkasa? Sehingga itulah kalau kita dalam dimensi saat ini tidak memperhitungkan dengan kekuatan secara jasmani, secara finansial, dan tidak mungkin ibu-ibu yang secara istri pertama, bagaimana ketika mau memberikan secara finansial, misalkan perhiasan, satu ada gelangnya, kemudian yang istri kedua tidak ada gelangnya, atau terbalik, istri kedua ada gelangnya, istri pertama tidak ada. Nah, bagaimana perasaan sebagai seorang istri yang pertama? Sampai sedemikian itu. Lantas bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh sebelum terjadi poligami? Harus ada tarbiyah dulu, belajar di dalam rumah tangga, menyamakan visi dan misi. Pak, mama ini hadir di tengah-tengah kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, mama, untuk melengkapi papa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaiannya mama adalah pakaianmu, Pak. Mari kita, sebagaimana papa adalah jantungnya, mama adalah tulang rusuknya. Suami pun berkata, begitupun papa hadir, Allah hadirkan adalah demi mengisi kebahagiaan mama dan menyempurnakan rumah tangga kita, bukan cuma di dunia, tapi mari kita searah bersama untuk menuju tujuan untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyahnya adalah mengajar bagaimana pengembangan, peningkatan, dan tentu harus ada ilmunya. Ilmunya di sini adalah bagaimana mendidik istri dan dia memahami tentang bagaimana ketika konsep poligami itu ada. Dan jangan diingkari. Dan poligami ini memang ada. Ketika terjadi poligami, bagaimana pandangan hukum Islam? Dalam pandangan Islam, sebagian ulama mengatakan bahwa poligami ini dihukum sebagai sunnah. Dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa di dalam konteks poligami ini disebutkan dengan mubah. Lil ibah, ya, kebolehan di dalamnya. Sehingga bagaimana bisa dikategorikan sunnah? Dan bahkan ketika poligami itu tidak berlaku adil, sebagaimana firman Allah tadi, alla ta'dilu fawahidatan. Ketika tidak berlaku adil, maka sebaiknya satu saja. Nah, ketika tidak berlaku adil, ada kezaliman, ada aniaya di dalamnya, berlaku tidak adil kepada istri pertama maupun kedua, sementara resiko yang dia sudah ambil, maka itu bisa menjadi keharaman dan kezaliman bagi laki-laki tadi. Nah, sehingga itulah sekarang, karena kita lihat di mana-mana, apalagi yang viral sekarang ya, 2 hari pangana, 2 hari pakita. Ya, saya coba tanya sama istri saya lagi nonton saat ini. Saya bilang, Ma, kira-kira bagaimana kalau 2 hari pangana, 2 hari pakita? Akhirnya istri saya bilang, boleh, kalau boleh hari ke-7 saja, dengan 40 saja forngana. Nah inilah, nah ini ya kan, nah, secara tidak langsung hati ini kalau saya mengibaratkan, saya memberikan suatu tamsil, ya, contoh, ya, ketika wanita itu misalkan dia lagi bersandar pada satu dinding pohon pisang yang lagi basah, ketika pikirannya senang, enjoy, tiba-tiba saya datang bertanya, sayang, saya ingin poligami, kira-kira kau mau merestui aku untuk melakukan poligami? Maka mereka akan mengatakan, insya Allah Pak, saya mengikhlaskan memberi restu. Tapi apakah hanya lisan atau hatinya? Tidak. Ketika berdiri sang wanita dari pohon pisang tadi, maka pohon pisang itu langsung kering seketika. Nah, begitulah. Saya kalau mengambil contoh, kalau kita mau cari keikhlasan wanita ini. Dan kalau saya kembalikan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, nah, kira-kira bagaimana? Siapa ada yang mau yang dimadu? Tentu tidak ada, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita harus break sejenak. Baik, ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming Facebook dan YouTube TVRI Gorontalo. Baik, langsung saja ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmin Mahmud dari Majelis Talim Al-Misbah
Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Ya, berdasarkan materi yang telah Bapak Uskom yang jelaskan tadi, Ya. adalah satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengapa Islam membolehkan poligami sampai dengan 4 orang istri, sedangkan menurut realita 2 orang istri saja dunia sudah gaduh. Dia 2 hari di sini, 2 hari di sana. Ya, 2 saja. Kalau 4 istri, adilnya itu di mana, Pak? Bagaimana Pak Uskom? Mohon penjelasannya. Baik. Hanya sekian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang Baik. pertama, Ya. hikmah pensyariatan 4 orang istri dalam berpoligami. Iya, Masya Allah. Jadi itu ya. Saya langsung jawab ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Bunda. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Bagaimana hikmah dan syariat Islam di dalam poligami ini? Sesungguhnya Islam menciptakan adanya poligami ini. Yang tadi saya sampaikan, poligami ini sudah ada dari dulu. Dengan hadirnya Islam adalah lebih menyempurnakan bagaimana makna-makna poligami. Mengapa Islam menjadikan suatu momentum poligami ini sebagai suatu pembenaran, mungkin dijadikan suatu pengaturan tata caranya, diatur lebih baik lah. Biar nggak liar gitu, Ustaz. Iya, biar Ya. tidak liar, Ya. biar tidak nikah diam-diam, kata orang bilang. Karena tidak restu istrinya, akhirnya suaminya nikah diam-diam. Akhirnya terjadi apa pertama? Selingkuh. Ya. Nah ini ya, selingkuh akhirnya kemana-mana sudah. Padahal mungkin suaminya mau tanya, mau pamit sama istrinya, takut istri tidak berikan, akhirnya dia diam-diam. Nah itu. Mau izin duluan, salah. Mau izin belakang, lebih parah lagi. Sudah terjadi. Nah, kenapa Islam menjadikan poligami ini? Ini adalah dalam bentuk untuk menjaga terjadi perzinahan, terjadinya perbuatan maksiat. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika suami melakukan poligami, sebelum melakukan itu harus ada pelajaran dulu di dalam rumah. Harus tahu ilmu poligami ini apa. Bukan hanya sekedar kepuasan batinnya, bukan hanya sekedar nafkah, memberikan nafkah saja, bukan. Bukankah dari awal ketika sebelum mengenal istri, kita mencari pandangan yang sudah diatur dalam Islam, ya, limaliha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha, ya, bagaimana hartanya, bagaimana kecantikannya, bagaimana nasab garis keturunannya, dan bagaimana dengan agamanya. Bukan berarti agama urusan terakhir, bukan. Ketika tidak ada dalam tata cara urutan ini, maka kita ambil agama. Apakah wanita sama melihat laki-laki demikian? Ya sama. Nah jadi bukan cinta buta. Ya kalau cinta buta, saya kira tidak bisa akan terjadi suatu poligami yang mengarah ke arah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Bisa, silakan. Letak adil itu seperti apa? Makna adil dalam Iya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Ayat 3 itu baik. Allah ta'dilu fawahidatan. Ketika kita tidak berlaku adil, maka sebaiknya satu saja. Di mana letak ketidakadilan di situ? Ayat ini dijuruskan au ma malakat aimanukum, dan nikahilah kalian hamba sahaya yang dari kalian. Kemudian zalika adna alla ta'ulu. Ketika kalian tidak bisa, misalkan ketika dalam konteks ketidakadilan ini, dari awal dijelaskan tadi, ketika masuk pada menjelang akhir ini, zalika adna alla ta'ulu, sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian yang tidak berbuat aniaya, agar kita tidak berbuat zalim. Di mana letak keadilan di situ? Sekarang saya kasih contoh. Suami ini umurnya 50. Istrinya sudah hampir 50. Kan tidak mungkin 50 tiba-tiba menikahi yang anak-anak. Tidak mungkin, pasti sudah ada rentetan perjalanan. Oke, istrinya yang pertama itu taruhlah umurnya sama 50-an. Kemudian dia mau menikahi istri yang muda. Istri yang muda ini, yang kedua ini akan ditanya dulu, apa motivasi Anda menikahi suami saya? Yang pertama, apakah dia cinta betul-betul cinta, atau karena menyayangi hartanya, atau mau merampas? Nah, ini ibu-ibu senyum ini. Ibu-ibu berpikir, oh mantap ini ustadz ini gagah. Berarti pro ibu-ibu lagi. Nah, gitu. Nah, jadi disinilah konsepnya ini. Di mana letak keadilan? Sekarang kalau kita mau ambil keadilan,
ketika suami sendiri yang seandainya dia mau melakukan poligami, dia sendiri tidak bisa berlaku adil, bagaimana istrinya mau berlaku adil? Akan terjadi apa? Cakar-cakaran di sini. Dan bahkan akan keluar dari bahasa istri, kalau mau terjadi poligami, ceraikan ti mama. Sekarang juga ti mama ceraikan. Kasih pulang kamar ti mama ini. Nah begini jadinya. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang mau di madu. Beda kalau saya tanya, ibu mau pilih madu atau racun? Pilihnya apa? Madu. Semua pilih madu, Ustaz. Tapi kalau saya tanya lagi, kan pilih madu nih. Saya mau tanya, mau di madu atau di racun? Pilih mana ibu-ibu? Ibu-ibu pasti berpikir, kita racun dulu panggil ya, baru ngana madu pak kita. Nah, ini. Nah, jadi letak keadilan di situ adalah pada suaminya, yang tentu bagaimana dia mengatur pola kehidupan istri pertama, kedua, dan tentu menjaga perasaan istri pertama. Sebaiknya jangan menyampaikan hal-hal yang ketika harus ada istri pertama, kemudian merasa sesuatu itu ada ketersinggungan, sebaiknya jangan secara terang-terangan di depan lebih istri. ke manajemen lebih gitu, kepada Ustaz, pengaturannya, manajemennya. Masya Allah, Gitu, baik. Ustaz. Ya Allah, Masya bermanfaat Ibu Harmin. Baik, selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Mitali Ya. dari Majelis Taklim Al-Misbah. Kunci. Berdasarkan berita viral yang ada di media sosial bahwa ada seorang istri yang mau berbagi suami Ya. dengan wanita lain, sehingga ada istilah 2 hari di sana, 2 hari di sini. Ya. Apakah istri tersebut akan memperoleh jaminan masuk surga? Walaupun istri tersebut tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Oh iya. Jika benar, kira-kira dalilnya seperti apa? Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaannya Ustaz. Ya. Rela di madu tapi dia nggak sholat. Nah, gimana nih? Waduh, iya. Ketika kita, mari ya, langsung kita jawab. Apakah yang seorang istri yang ketika ada yang viral saat ini ya, 2 hari pangana, 2 hari pakita, dia rela di madu, secara keikhlasan dia sebagai istri dia ikhlas. Tapi secara kewajibannya dia tidak melakukan sholat. Sholat itu as-sholatu imaduddin ya, sholat itu adalah tiang agama. Ya kan? Ketika dia tidak melakukan sholat, bagaimana? Sementara yang akan ditanya pertama kali itu adalah sholat. Nah, ketika dia jaminan masuk surga, maka tentu kita tidak bisa memvonis dia masuk surga ataupun tidak, karena itu merupakan hak prerogatif Allah ya. Jadi itulah. Jadi ketika dalilnya yang mana, yaitu perintah sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Dan kemudian kalau untuk kategori apakah dia surga ataupun neraka, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa masuk dalam ranah itu, karena kita tidak bisa menjustis fulan bin fulan. Karena Allah sendiri menjelaskan di dalam firman-Nya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah segolongan kalian menjelek-jelekkan kelompok satu atau kelompok yang lain, wanita satu dan wanita yang lain, karena bisa jadi orang yang kalian hina itu, mereka bahkan jauh lebih mulia daripada kita yang menghina mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat Ibu Rita ya. Baik, selanjutnya dari sebelah kiri, silakan Ibu. Ini sampai 5 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Misbah, Iya, Al-Misbah. Kelurahan Dimpe 1, Kota Barat. Nama saya Sarce Tumulong. Iya. Begini Ustadz, di mana bahwa poligami itu merupakan yang disunahkan Iya. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di antara dari suami istri menginginkan untuk poligami. Nah, ada seorang istri yang berkeinginan untuk melaksanakan poligami terhadap suaminya
hanya karena menginginkan bahwa dikatakan bahwa seorang istri itu kalau merelakan, mengikhlaskan suaminya untuk kawin, dia akan masuk surga dan menjadi istri yang soleha. Nah, ini salah satu yang diinginkan oleh seorang istri, sehingga dipaksakan bahwa suaminya untuk berpoligami. Tetapi kalau melihat dari segi kemampuan, suaminya itu tidak mampu untuk membagi keadilan, tetapi dipaksakan oleh istri. Pertanyaan. Nah, Pertanyaannya Ibu? yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ini dalam hukum Islam? Boleh 2 pertanyaan? Boleh. Ya. Kemudian satu pertanyaan Ibu, masih ada pertanyaan yang lain, insya Allah. Terima Di lain kasih. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaannya, apakah cukup dengan merelakan suami berpoligami, dia sudah dikatakan dengan istri solihah begitu? Masya Allah. Ya, kalau kita melihat sekarang kan banyak juga ya terjadi para tokoh-tokoh besar yang melakukan poligami. Jadi tidak merupakan suatu jaminan ya, orang yang berpoligami itu bisa lebih baik dari yang monogami. Tidak juga merupakan suatu jaminan yang monogami bisa lebih baik dari yang poligami. Sehingga apakah istri yang sudah cukup saja untuk memberikan suaminya kita ikhlas untuk menikah lagi, silakan. Sudah jaminan saya surga. Kan surga ini bukan milik kita, bukan kita yang mengatur kita ini mau kemana. Otomatis gitu. Otomatis gitu. Kalau hanya begitu mungkin semua akan mau. Nah, sementara kita dalam kehidupan ini adalah bagian kita dari perjalanan untuk bagaimana perilaku kita untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang saya sampaikan tadi, perlu tarbiyah, pembelajaran ilmu di dalam poligami ini harus ada ilmunya. Bagaimana? Nah, sekarang contoh, misalkan ada suami, ada istri mau ingin berpoligami. Dari sini mereka harus mencocokkan dulu. Wah, kekurangan papa apa? Ini papa ini akan bangun pondok, ada anak yatim sekitar 100 orang mah. Kira-kira kalau dengan mama tangan kita hanya 4 cukup tidak? Istri pasti menjawab, tidak cukup Pak, kekurangan saya tangan saya hanya 2. Kalau bisa, bagaimana mah kalau kita ambil 1, papa mau berpoligami untuk bisa membantu mama di dalam menjaga anak-anak ini. Itu kan? Lobinya jago itu Ustaz. Ya, di situ. Inilah namanya tarbiyah, belajar ya, visi, menyamakan visi dulu. Nah, kalau tidak ujub-ujub langsung datang, mohon maaf belum maaf mah. Ada sedikit umur sampaikan, apa ini Pak? Mau besok ada pasangan kedua sama poligami. Kira-kira boleh? Percaya, palang pintu lempar kita nanti kena juga. Sekarang apakah harus izin istri? Ini kan. Apakah poligami itu harus izin istri? Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mau berpoligami itu harus izin istri. Tidak ada satu pun tidak ada. Sehingga itu bagaimana ketika kita mau melakukan poligami itu? Tanpa izin istri pun boleh. Cuma alangkah baiknya. Karena kalau tidak mendapatkan izin itu kan dikhawatirkan kan akan bagaimana kita mau berpoligami. Karena orang sekarang itu poligami, dia sengaja cari masalah dulu, mau menikah sana, akhirnya ini terabaikan. Dengan maksud itu supaya apa? Ini nanti lama-lama akan merasa tersisihkan kan? Saya sudah tidak diperhatikan, akhirnya saya ceraikan. Padahal makna poligami itu mulia sebenarnya, sungguh mulia itu. Kita lihat banyak ada juga ulama kita ya, Haji Arifin Ilham ya, almarhum beliau itu istrinya lebih dari 2 ya. Ada juga itu suatu keniscayaan bagi ibu-ibu yang memang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa cukup? Bahagianya sama, senyumannya sama. Tidak senyuman di muka kamera bagus tapi asam di sini. Begitu. Jadi akhirnya keluarlah itu yang lagi viral itu. 2 hari pangana, 2 hari pakita. Kenapa dia berkata begitu? Berarti ada ketidakadilan. Allah ta'dilu fawahidatan. Masya Allah. Ya, saya kira Baik. itu. Ya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan. Ya. Live streamingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Risna Ulyas dari Majelis Taklim Al-Misbah, Limbe 1 Kecamatan Kota Barat. Seperti tadi firman Allah yang telah diuraikan tadi, kalau tidak salah Ar-Rum ya, ayat 21. Ya, ada Pak Ustadz tapi hanya mengatakan bahwa poligami itu setelah dirangkaikan dengan pernikahan itu hanya Bapak mengatakan bahwa
ada wajib dengan ada sunnah. Ya, mubah. Ada Mubah dan sunnah. iya. Ya. Mubah dengan sunnah. Ada wajib. Ya. Kalau di yang saya baca di Ar-Rum ayat 21 itu ada 3, ada wajib, sunnah, dan haram. Kayaknya risih. Cuma kayaknya membela para suami ini, Pak. Karena ada anunya. Jadi kalau ini hanya dijelaskan biarlah suami kita di rumah bisa melihat bahwa seperti ini berpoligami yang diizinkan seperti apa. Jadi sunnahnya dengan kemudian yang tadi Pak katakan bahwa di An-Nisa itu ada di surah An-Nisa itu ada yang ketiga ya Pak. Yang ayat ketiga itu kawinilah. Kawinilah wanita. Kemudian saya membacanya di 121 itu, di 129 di An-Nisa itu yang artinya dan kamu kalau di ayat 3 seperti ini Pak ya. Kawinilah yang Bapak uraikan tadi. Kawinilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Cuma sampai di situ sementara di ayat 129 itu yang artinya kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya kalau jelas-jelas kalau kita baca ayat 129 itu memang menolak. Kayaknya Islam ini menolak poligami. Jadi tolong dimentapkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih banyak Bunda. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang saya menyampaikan tadi itu dalam konteks bagaimana pandangan Islam terkait dengan poligami. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah dan sebagian besar mengatakan mubah. Mubah itu artinya boleh. Karena kita kan hukum itu ada 5, ya. Jadi yang pertama wajib, yang kedua itu adalah mandub, ya, sunnah, al-mubah, kemudian makruh, kemudian al-mahzur atau haram. Bagaimana dengan konteks poligami ini? Di sini tidak serta-merta dikatakan dia wajib, tapi bisa juga wajib. Wajibnya itu di mana? Ketika istri sudah tidak bisa lagi berlaku sesuai bagaimana fungsinya. Istri itu sakit, ya Allah, sakit istriku, ya Allah, lama, cacat permanen. Dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagai istri. Aku kasihan melihat dia. Itu bisa menjadi suatu hal yang wajib untuk bagaimana menemani dia dan menjaga anak-anaknya. Maslahatnya lebih besar. Maslahat lebih besar tentunya. Kemudian bisa menjadi haram yang bagaimana? Ini luar biasa. Bagaimana bisa poligami itu menjadi haram? Yaitu tadi yang tadi dia jelaskan yang terakhir itu zalika adna alla ta'ulu. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya. Satu itu saja. Tapi kalau sudah lebih dari 1, 2, 3 terus tidak adil, jadi inti daripada surah An-Nisa dan tadi sambungannya dan lain sebagainya ini itu adalah bagian daripada perintah Allah ketika tidak berlaku adil, maka sebaiknya satu saja. Karena kalau lebih terus terpaksa akan jadi keharaman. Haram bagi bapak-bapak. Sehingga itu bapak-bapak yang melakukan poligami ini tidak serta-merta harus mudah ini poligami. Tidak mudah. Sehingga ini yang banyak merusak nama poligami ini gara-gara suami yang tidak paham dengan apa itu poligami. Ini. Jadi ibu-ibu sudah mulai paham sekarang. Oh ternyata di dalam Islam itu sungguh bagus mengatur poligami. Tapi ada syarat-syaratnya yang tidak mudah. Kekuatan fisik. Bagaimana istri pertama yang sudah tua, istri mudanya lebih gagah lagi, lebih kuat. Apakah sama di dalam pelayanan jasmani? Tentu tidak bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana finansialnya? Bagaimana dengan hartanya? Yang urus dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Baru mau beli sepatu hanya sebelah yang dia beli. Sebelah tidak bisa. Nah hari raya kadang dia mau cicil. Dia bilang, Ma tunggu dulu Ma mau beli kamar tim mama tas dulu, melek lo ini, melek lo Amerika. Yang tim mama punya mau melek lo pasar kami saja. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu pun tidak mau. Nah itu kan. Kemudian dari segi rohani, mau menanamkan istri setelah terjadi paksaan, di akhirnya kau mau paksakan, mama harus ikhlas, insya Allah mama masuk surga. Nah bagaimana? Tidak akan bisa ikhlas. Makanya tadi saya beri contoh, ketika wanita itu bersandar pada satu pohon yang basah, dia bersandar pada satu pohon yang basah, ketika dia sandar belum ada beban, pohon itu bagus. Tapi ketika suaminya datang, Mas saya mau kawin lagi, dia katakan dalam lisan, iya saya setuju. Tapi ketika dia beranjak dari tempat sandaran itu, maka pohon itu kering seketika. Nah, itu dalam makna apa? Berarti keikhlasan itu berat. Karena ini masalah ini ya, hati.
hatiku adalah hatimu. Kalau suami mengatakan, ma jangan lama-lama, tanpa mama hatiku terbelah menjadi dua, berarti itu gombal itu. Tapi kalau dia bilang, mama jangan pergi lama, kalau mama pergi lama maka imanku akan terkurang sedikit demi sedikit. Nah itu iman berarti. Kembali kepada diri masing-masing. Masya Allah. Allahu Baik, Ustaz. Kita harus break sejenak. Iya, baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, langsung saja ke ibu-ibu di studio yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Fatma Akarim dari Majelis Taklim Al-Misbah Kota Barat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, seandainya istrinya ini mau minta cerai hanya karena suaminya ingin berpoligami, sedangkan suaminya ini baik agamanya dan mau bertanggung jawab. Menurut pandangan Islam bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja ke jawaban. Bagaimana ketika ada seorang istri yang mau minta cerai ketika suaminya ini mau berpoligami? Ya, kalau memang sesuai dengan rukun dan syaratnya, ya itu berarti tidak permasalahan. Namun, penyebab itu kan tentu harus ditanya dulu oleh suami. Apa masalahnya sehingga dia meminta cerai? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa ada istri yang kadang menakuti suami. Kalau papa poligami, mama akan minta cerai. Nah, itu berarti nuansa seolah-olah suaminya itu melakukan kesalahan terkait dengan masalah hatinya. Bagaimana ketika istri itu harus merelakan suami sebenarnya? Yang pertama, dia harus bersabar. Kemudian yang kedua, dia menganggap suami itu tidak melakukan suatu dosa. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah agar insya Allah suaminya ini bisa diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika istrinya tiba-tiba tidak bisa menjaga itu semua, dan tentu ada hal-hal yang dikecewakan, maka kalau memang terbaik itu adalah cerai, ya, agama juga mengatur perceraian itu. Setelah berjalan begitu Ustaz ya? Ya, setelah berjalan kalau memang ada ketidakcocokan, ya tentu dari situ ada kezaliman yang dilakukan oleh suami ini. Nah inilah yang dilarang. Ketika terzalimnya seorang istri gara-gara ada istri kedua, setelah berjalan poligami kemudian dia minta cerai, maka itulah yang dikategorikan tadi pertanyaan yang Bunda tadi, bisa jadi haram di situ poligami yang dilaksanakan oleh suami tadi. Masya Allah. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Fatma ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supitri Sulaiman dari Majelis Taklim Al-Misbah Dembe 1. Jujur Ustadz, saya kawin dengan laki-laki yang beristri. Alhamdulillah sudah 27 tahun sampai sekarang akur-akur saja. Masya Allah. Masya Allah. 20 tahun Ustadz lewat jalur hukum. Lewat jalur hukum. Iya. Masya Allah. Yang di sini saya minta pencerahannya. Kiat-kiat apakah yang harus kami lakukan? Maksudnya kami para istri, agar rumah tangga kami aman-aman saja sampai maut memisahkan kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Justru kita harus belajar sama ibu sebenarnya Ustaz. Ini dia. Ini yang mantap ini. Ya. Masya Allah, iya Masya Allah ya. Bagaimana cara dia mabit ya, mengatur itu ya. Jadi berarti sekarang ibunda, mohon maaf Bu Ibu, berarti sekarang statusnya istri kedua nih. Iya. Istri kedua. Betul Ustaz. Saya istri kedua. Istri pertamanya ada? Ada. Dan sekarang masih harmonis? Masih akur-akur saja. Masya Allah. Ya. Berarti ada ini ya. Iya. Berarti tidak sia-sia tema hari ini kita ya. Begitu ya. Masya Allah. Syukran jazak khairan katsira. Jadi pertanyaannya Bunda luar biasa. Apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan terkait dengan ini? Itulah yang sudah saya sampaikan juga, adalah suatu keniscayaan ya. Betapa besar pahala ibu sebagai istri kedua yang bisa menahan diri. Berarti mindset ibu untuk menikahi suami bukan merampas hak daripada istri pertama.
Ya, kalau hanya boleh tepuk tangan di sini tepuk tangan, ya. Gitu ya. Itu luar biasa ya. Jadi ibu ini berniat tidak ingin merampas haknya. Dan sekarang sudah lama, berapa tahun tadi ya? 27 tahun. Bukan waktu yang sedikit loh ibu. Kita lihat sekarang paras ibu ini sudah semakin menua. Dan suaminya masih cinta ibu? Ya, masih tai kucing rasa coklat ibu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ini coba bagaimana ketika finansialnya, ya kan? Ketika bagaimana suaminya mungkin memberikan suatu uang saku kepada belanjanya istri pertama. Mungkin cenderung ibu ini sekarang lebih banyak sabar istri kedua. Sehingga apa? Bisa mempertahankan istri pertama, sehingga bisa sejalan. Kiat-kiatnya apa tadi? Teruslah bersabar ibu. Ketika ada ketidakadilan, berdoa kepada Allah. Semoga Allah insya Allah membuka hati suami saya, agar dia bisa berlaku adil dan untuk selamanya. Karena rumah tangga, visi rumah tangga, bukan hanya kita membangun rumah tangga indah dipandang orang dan menjaga anak-anak, bukan. Tapi visi misi bagaimana kita untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Luar biasa. Ibu Baik, ya? insya Allah bermanfaat Ibu Supitri. Luar Baik biasa. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming Facebook. Ada Bu ya? Masya Allah. Pertanyaan pertama dari Ibu Jurlin Bunga. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap suami yang apabila mengatakan berpoligami terhadap istrinya, maka sang istri mengancam akan membunuhnya? Wah, ini. Serem juga. Iya, ini serem juga. Makanya juga itu jangan juga menjadi suatu apa ya? Suatu fobia, suatu perasaan, waduh, tidak bisa dengar berita. Ah, inilah yang kadang yang karena ulah orang ini membuat ibu trauma. Ini pertanyaan ini bisa jadi ada trauma yang mendalam. Ya. Coba-coba nggak mau kawin. Saya pernah tanya juga. Saya pernah coba ya nanya sama istri saya kan. Kebetulan saya juga sebagai aparat Polri. Istri saya juga kan, ya, saya tanya, "Ma, an-nikahu sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah itu sunnah, dan barang siapa sabda Rasulullah yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golongan daripada umatku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fankihu, ya, maka menikahlah engkau, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2, 3, 4. Bagaimana? Boleh? Istri saya bilang, "Boleh, Pak. Tapi langkahi dulu mayatku." Gimana? Nah, itu berarti tidak bisa. Nah, sekarang ibu ini tadi mengatakan bahwa bagaimana dengan ancaman itu? Janganlah, ya. Kalau memang dia mau mengancam begitu, janganlah keluar ancaman. Mari datang baik-baik, sampaikan kepada suami. Dan suami juga harus mengerti dong, jangan diam-diam. Mengapa harus diam-diam sembunyi-sembunyi? Itu kan itu yang jadi tanda kutip. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ada kalanya ketika tidak ada izin daripada istri ini, suami bisa jadi mungkin dalam tanda kutip juga Bunda ya, terjadi hal-hal yang sudah tidak diinginkan. Misalkan sudah hamil belum adanya nikah, tapi karena sudah terjadi, lebih dari kepada menjaga aib. Lebih menjaga aib. Sehingga itu kita belajar dari motivasi dari para sahabat menikahi bagaimana anak yatimnya. Sehingga dulu-dulu tidak melihat bagaimana wajah orang, tidak. Bagaimana cantiknya orang, tidak. Biar tidak cantik ketika dia ada motivasi di mana untuk dia menjaga urusan ininya, bagaimana anak-anak yatim dan bagaimana manajemen untuk keislamannya, bagaimana ada urusan yang memang betul-betul yang memang sudah harus tidak bisa lagi tanpa istri. Nah gitu. Tapi kalau misalkan masih ada, bisa di cross check ada apa sebenarnya. Ketika istri tidak mau lagi suaminya poligami, maka pesan untuk istri yang sedemikian, ikat baik-baik suami itu. Ikat baik-baik. Bersih gitu Ustaz ya. Kancing. Baru pasang di muka, baru ambil slot rantai saja. Kemana dia tahan terus. Begitu. Nah inilah konteksnya. Dan Islam itu mengajarkan keindahan sebenarnya. Kemuliaan ketika kita paham dengan poligami ini. Dan tentu di dalam makna poligami ini adalah yaitu adil. Karena bisa jadi dia wajib ketika ada hal-hal yang betul-betul harus, dan bisa jadi haram ketika tidak ada keadilan. Kita menzalimi dia. Nah itu bahaya. Baik Ustaz. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Bunga. Masih ada pertanyaan Ustaz di live streaming Facebook dari Bu Andi Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kedudukan harta dalam perkawinan poligami? Iya, kedudukan harta ya itu dibagi. Kalau dia misalkan istrinya satu, istrinya dua ya. Kalau dia istrinya dua, tiba-tiba ini satu-satu saja, dia dibagi seperempat istri pertama, kedua, dibagi dua. Kalau dia punya anak di antara istri satu, dia 1/8 pembagian. Jadi dibagi, ada pembagian. Gitu. Sama juga ya. Ketika dia kalau tidak hanya istrinya hanya satu saja, tapi kalau dia dua ya 1/4. Kalau dia misalkan ada anak keturunan dari situ, ya dia mengalir jadi 100/8.
Nah, Masya Allah. Saya kira Baik, gitu. insya Allah bermanfaat Ibu Andi Ernawati. Kita kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retika Muda, berasal dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1. Pertanyaan saya, apabila seorang laki-laki yang sudah beristri dan menikah lagi tanpa izin istri pertama, bagaimanakah syariat menurut syariat Islam? Dan adakah sanksi bagi laki-laki tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda, pertanyaannya luar biasa. Jadi apakah ada sanksi ketika suami tidak izin istri? Ya sudah saya sampaikan juga tadi garis besarnya. Sehingga kalau suami itu mau melakukan poligami, meski tidak izin istri pun dia boleh. Akan tetapi alangkah baiknya untuk menjaga hati ini kan, karena kita ini akan hidup bersama. Bukan hidup mau berpoligami, tapi dengan maksud agar supaya istri ini nanti perlahan-lahan dia akan cerai. Bukan begitu larinya. Sehingga itu bagaimana ketika tidak ada izin daripada istri bersama, tidak apa-apa, tidak masalah dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum tata negara ya, kalau kita pegawai negeri, itu harus ada izin istri pertama itu. Ya. Bahkan diikat itu kalau bisa hanya istri satu saja. Bahkan ketika sudah ada hal-hal yang memang tidak bisa disatukan, kadang dicoba lagi untuk dipertemukan antara suami dan istri. Ketika masih bisa dicocokkan, maka hukum negara, hukum kita dalam peraturan pegawai negeri itu kalau bisa disatukan kembali. Nah, jadi sehingga itu Bunda, ketika suami tidak ada izin istri untuk mau menikah, tidak apa-apa, tidak ada suatu hal sanksi apapun dalam syariat. Ya. Insya Allah bermanfaat Ibu ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kota Barat. Saya punya cerita tentang suatu kasus di mana seorang istri yang tidak terima dipoligami akhirnya mengajukan cerai. Namun setelah beberapa lama, berhubung wanita ini memiliki banyak anak dari suaminya dan merasa masih mencintai suaminya, akhirnya mereka rujuk kembali. Kira-kira setelah dirujuk, sang istri ini kembali memperoleh kedudukan sebagai istri pertama, tetap masih memperoleh Kira-kira untuk pembagian warisan, jika suaminya meninggal seperti apa? Baik Ibu. Ya, terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Baik. Jadi terkait ketika istri, berarti sama saja ini. Dia sudah menikah kan? Sudah lebih dari satu istrinya. Nah, cuma istrinya ini pergi, kemudian dia pergi lama, tapi ketika tidak ada cerai Ibu, tetap dia masih status istri yang sah. Sama. Ya. Bagaimana tadi pertanyaan itu ya? Jadi ketika belum ada talak, sudah cerai. Sudah cerai kembali menikah. Oh, berarti dia menikah ini dia cerai dulu. Ya. Nah, berarti kalau dia menikah lagi itu berarti statusnya kan dia bukan lagi istri pertama, tapi hanya kembali rujuk saja. Tapi dia harus mengikuti bagaimana metode-metode ketika ada suaminya menikah yang kedua, harta itu dihitung dulu. Harta yang didapatkan suami ini dari mana? Apakah dari dia pertama atau dia dapat setelah istri kedua? Begitu Bunda. Tapi kalau dia mendapatkan, misalkan dia dapat istri dari pertama, sama-sama usahanya, kemudian dia cerai, tiba-tiba dia rujuk kembali, kemudian ada istri kedua dan ketiga, dan harta itu bersama dengan dia, maka dia mendapatkan harta dari istri suami pertama. Begitu. Kecuali itu istri yang kedua. Banyak sekarang mau kawin 8, pernah juga Bunda ada datang ke saya, dia cuma anak bawaan. Bawaan Pak, saya ini istri kedua Pak, bawaan daripada suaminya. Kemudian suami saya ini Pak menikahi istrinya. Kemudian tiba-tiba suaminya yang meninggal. Bagaimana Pak, saya sebagai istri kedua ini harus bisa mengambil hak daripada suami ini? Nanti dulu dilihat. Harta itu dari mana didapatkan? Apa harta bersama dengan Anda sebagai istri kedua atau dari istri yang pertama? Baik, begitu. Karena dia ada dipastikan dulu begitu. Nanti ada aturan-aturannya dalam hukum-hukumnya untuk pembagian-pembagiannya. Masya Allah, baik. Insya Allah bermanfaat Ibu ya.
Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, Masya Allah. Mohon kesediaan Ustadz untuk membawakan doa. Baik, bismillah. Marilah kita tutup dengan doa. Insya Allah kegiatan kita ini berjalan dengan baik tadi dari awal sampai akhir. Dan insya Allah ibu-ibu semua yang ada di sini, yang masih ada suaminya, insya Allah Allah lembutkan hatinya. Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Dan insya Allah keturunan-keturunan kita akan melahirkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin, amin. Dan terhindar daripada gangguan-gangguan, daripada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dalam pikirannya, daripada hal-hal yang tidak baik, ataupun ada niat sedikit pun yang mau dilakukan oleh suami kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsil Azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabiyyin fi kulli waqtin wa hina wal akhirin. Allahumma hamdan sakirina wa hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, pada hari ini kami semua berkumpul di stasiun TVRI Gorontalo, ya Allah, dalam rangka kegiatan Lentera Hati, di dalam berbagi ilmu dan manfaat. Insya Allah kami semua pada hari ini berjalan semua dengan baik. Semua adalah karena ridha-Mu. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Menatap, tataplah kami semua yang berada di tempat ini, ya Allah, sehingga kami akan senantiasa Engkau menjaga kami, keluarga kami, dan semua keturunan kami. Insya Allah menjadi semua harapan baik keluarga besar maupun agama ini, ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Menggenggam, genggamlah kami semua dalam pengetahuan, dalam akidah kami, agar kami tidak coba-coba bermain-main atau berpaling atau keluar daripada ajaran-ajaran-Mu. Allahumma ya Allah, makbulan doa'ana, sami'na doa'ana birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Atmal Fauzi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.